Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang karya ilmiah. Definisi karya ilmiah. Pengertian karya ilmiah. Karya ilmiah adalah karangan yang memaparkan pendapat, hasil pengamatan, tinjauan, dan penelitian dalam bidang tertentu yang disusun menurut metode tertentu dengan sistematika penulisan, bersantun bahasa, dan isi yang kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan. Definisi karya ilmiah menurut Sujiman dan Sugono tahun 1991 adalah karya tulis dengan penyusunan berdasarkan kajian ilmiah. Sedangkan menurut Surya Sumantri tahun 1995 dalam Finoza 2010, karya tulis ilmiah adalah tulisan yang memuat argumentasi penalaran keilmuan serta dikomunikasikan lewat bahasa tulisan yang baku dengan sistematis, metodis, dan sintesis analitis. Pengertian karya ilmiah menurut para ahli. Yang pertama, Broto Wijoyo. Menurut Broto Wijoyo, karya ilmiah merupakan karangan ilmu pengetahuan yang menampilkan fakta dan dibuat dengan menggunakan metodologi penulisan yang baik dan benar. Yang kedua, Eko Susilo M. Menurut Eko Susilo M, karya ilmiah merupakan suatu tulisan ataupun karangan yang didapatkan sesuai dengan sifat keilmuannya dan didasari dari berbagai hasil pengamatan, penelitian, dan peninjauan terhadap bidang ilmu tertentu, yang disusun dengan menggunakan metode tertentu dengan memperhatikan sistematika penulisan yang baik dan santun, serta dapat dipertanggungjawabkan keilmiahannya. Yang ketiga, Jones. Menurut Jones, karya ilmiah merupakan karangan ilmiah yang ditujukan untuk masyarakat tertentu ataupun profesional yang biasanya bersifat karya ilmiah tinggi. Selanjutnya, jenis karya ilmiah. Yang pertama yaitu makalah. Makalah merupakan karya ilmiah yang menyajikan sebuah masalah yang penyelesaiannya mengandalkan berbagai macam data yang ada di lapangan. Menurut KBBI, makalah adalah tulisan resmi suatu pokok dengan tujuan untuk dibacakan di muka umum dalam suatu persidangan serta disusun untuk diterbitkan, dan juga merupakan karya tulis pelajar atau mahasiswa untuk laporan hasil pengerjaan tugas sekolah atau perguruan tinggi. Yang kedua itu artikel. Dalam konteks jurnalistik, pengertian karya ilmiah artikel merupakan karya ilmiah yang memuat pendapat subjektif pembuatnya mengenai sebuah peristiwa ataupun masalah tertentu. Sedangkan jika dipandang dari sudut pandang ilmiah, artikel dapat diartikan sebagai karya tulis yang sengaja dirancang untuk dimuat dalam jurnal ataupun kumpulan artikel yang dibuat dengan memperhatikan kaidah penulisan ilmiah dan mengikuti pedoman ilmiah yang berlaku. Yang ketiga yaitu kertas kerja. Kertas kerja atau word paper pada dasarnya sama dengan makalah, namun dibuat dengan analisis yang lebih mendalam dan tajam, serta dipresentasikan pada seminar atau lokakarya yang biasanya dihadiri oleh ilmuwan. Menurut KBBI, kertas kerja adalah karangan tertulis yang membahas masalah tertentu yang disampaikan dalam suatu seminar untuk mendapat jawaban yang lebih lanjut. Yang keempat, skripsi. Skripsi merupakan karya ilmiah yang dibuat oleh mahasiswa untuk bisa mendapatkan gelar sarjana atau S1. Menurut KBBI, skripsi ialah tulisan saintifik yang wajib dibuat oleh mahasiswa sebagai persyaratan akhir pendidikannya. Yang kelima, paper.
Paper adalah sebutan khusus untuk makalah di kalangan mahasiswa dalam kaitannya dengan pembelajaran dan pendidikan sebelum menyelesaikan jenjang studi diploma S1, S2, atau S3. Yang keenam, tesis. Tesis adalah karya tulis ilmiah mahasiswa untuk menyelesaikan program studi S2 atau pascasarjana yang bersifat lebih mendalam dibanding dengan skripsi. Tesis mengungkapkan pengetahuan baru yang didapat dari penelitian yang dilakukan individu yang bersangkutan. Menurut KBBI, tesis merupakan pernyataan yang didukung oleh argumen yang disajikan dalam bentuk karangan untuk memperoleh gelar sarjana pada perguruan tinggi, dan merupakan karangan ilmiah yang dibuat untuk mendapatkan gelar sarjana pada suatu universitas atau perguruan tinggi. Yang ketujuh, disertasi. Disertasi adalah karya ilmiah yang menyajikan suatu dalil dan dibuktikan sendiri oleh penulis. Disertasi ini disusun sebagai tugas akhir untuk meraih gelar doktor. Menurut KBBI, disertasi merupakan karangan ilmiah yang dibuat guna mendapatkan gelar doktor. Ini adalah gambar dari contoh karya ilmiah. Selanjutnya yaitu perbedaan dan persamaan karya ilmiah. Yang pertama itu unsur sistematika. Untuk karya ilmiah, lebih memiliki metode dan bersifat sistematis. Maksudnya, pada materi pembahasan selalu dipakai metode atau cara tertentu dan langkah yang teratur melalui proses identifikasi permasalahan terlebih dahulu. Untuk semi-ilmiah, adalah suatu penulisan yang menyajikan fakta dan fiksi dalam satu tulisan, dan penulisannya pun tidak semi-formal namun tidak sepenuhnya mengikuti metode ilmiah yang sintesis analitis, karena sering dimasukkan karangan non-ilmiah. Untuk yang non-ilmiah, bersifat emotif, tidak sistematis, dan lebih mencari keuntungan saja. Selanjutnya, untuk unsur pengertian. Karya ilmiah adalah hasil dari sebuah penelitian. Hasil penelitian tersebut tersaji dalam bentuk pembahasan yang bersifat faktual dan objektif. Artinya, segala yang dijelaskan merupakan suatu kenyataan antara tulisan dan fakta yang di lapangan. Untuk semi-ilmiah adalah karangan ilmu pengetahuan yang menyajikan fakta umum. Sedangkan untuk yang non-ilmiah, cenderung bersifat memengaruhi, menunjukkan penilaian yang tanpa bukti akurat, seringkali membujuk pembacanya. Selanjutnya yaitu faktor diksi atau pilihan kata. Untuk karya ilmiah, memakai ragam bahasa yang sudah baku dengan kode etik penulisan karya ilmiah. Sedangkan untuk yang semi-ilmiah, lebih bersifat bebas, seringkali menggunakan kata yang bermakna konotasi. Selain itu, bahasa dalam karangan semi-ilmiah cenderung lebih mudah dipahami oleh pembaca yang awam sekalipun. Untuk karya non-ilmiah, lebih terlihat hiperbola dalam pemilihan kata, karena merupakan pendapat pribadi. Selanjutnya, untuk unsur ciri-ciri. Untuk karya ilmiah, ciri-cirinya reproduktif, tidak ambigu, tidak emotif, menggunakan bahasa baku, menggunakan kaidah keilmuan, bersifat denoratif, terdapat kohesi, bersifat objektif, dan menggunakan kalimat efektif. Untuk karya semi-ilmiah, ditulis berdasarkan fakta pribadi, fakta yang disimpulkan subjektif, gaya bahasa formal dan populer, mementingkan diri penulis, melebih-lebihkan sesuatu, dan usulan-usulan bersifat argumentatif dan bersifat persuasif. Sedangkan untuk karya tulis non-ilmiah, ditulis berdasarkan fakta pribadi, fakta yang disimpulkan subjektif, gaya bahasa konotatif dan populer, tidak memuat hipotesis,
Penyajian dibarengi dengan sejarah, bersifat imajinatif. Situasi didramatisir bersifat persuasif, tanpa dukungan bukti. Selanjutnya yaitu unsur ejaan. Untuk karya ilmiah menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan sesuai dengan EYD. Sedangkan untuk yang karya semi ilmiah sesuai dengan EYD, non ilmiah juga begitu. Untuk kata hubung, karya ilmiah kalimatnya tidak menggunakan kata penghubung yang bertentangan, sedangkan semi ilmiah dan non ilmiah tidak dibatasi penggunaan kata hubung. Contoh untuk karya ilmiah yaitu jurnal, makalah, skripsi, tesis, dan lain-lain. Untuk yang karya semi ilmiah, opini, tips, resensi, buku. Sedangkan untuk yang non ilmiah, novel, dongeng, dan sebagainya. Sekian dari kami. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.